Teman baca, kembali lagi di Behind the Book bersama saya Barkah Winata. Seperti biasa kita akan menguak seputar hal-hal di balik terbitnya sebuah buku. Kali ini akan agak lebih istimewa karena untuk pertama kalinya kita akan membahas sebuah buku tentang matematika. Jadi matematika seperti yang kita ketahui adalah sebuah bidang yang mungkin bisa menjadi momok bagi teman-teman yang tidak menguasai, bagi teman-teman yang merasa bahwa kok udah dengernya aja matematika itu udah yang takut duluan, bisa nggak sih saya memecahkan angka-angka itu, perkalian itu, pembagian itu. Namun bersama saya sudah ada penulis dari Matrix, Liana Natalmia. Dia akan menjanjikan bahwa belajar matematika bisa mudah dan menyenangkan. Bagaimana apa sih sebenarnya rahasia di balik trik yang akan disampaikan. Bersama saya udah ada Mbak Liana Natalmia. Ya, halo Kak. Apa kabar? Baik, Kak. Tentu saja saya juga pertama pengalaman bahwa baru bisa menginterview penulis yang berkaitan dengan matematika. Karena sebenarnya kalau penulis kan biasanya tentang cerita atau tentang novel gitu-gitu ya, fiksi betul. gitu ya. Tentang matematika sebenarnya aku pun jadinya pingin banyak nanya. Boleh. Karena bagaimana kita belajar sambil juga mengetahui sebenarnya makna kenapa sih kita harus belajar matematika. Karena kalau aku sih pengen balik ke dasar lagi. Kenapa sih kita butuh matematika dan apa yang terbesit dari Liana ketika awal aku kayaknya di bidangnya di matematika nih. Apa sih sebenarnya dorongan itu dari mana? Oke. Jadi sebenarnya aku awalnya justru dari siswa yang nggak suka sama matematika gitu, Kak. Iya. Jadi pas aku sekolah justru mata pelajaran yang aku paling lemah justru di matematika. Pas sekolah aku sering banget remedial, dapat nilai jelek gitulah pas ujian gitu. Karena nggak paham gitu loh Kak sama apa yang disampaikan sama guru, dan rumusnya juga banyak gitu kan, itu susah banget untuk dipelajarin. Sampai akhirnya mungkin titik baliknya adalah pas aku kuliah Kak, karena aku ambil IT, dan ternyata di awal-awal semester itu banyak banget aku dapetin mata kuliah hitung-hitungan gitu Kak. Bahkan sampai ke mata kuliah kalkulus gitu. Dan karena aku termasuk tipe siswa yang bisa dibilang ambis ya Kak dalam hal belajar gitu, aku ambisius. Jadi aku dari awal kuliah aku punya keinginan besar kalau aku pengen dapat nilai tinggi gitu supaya lulusnya tuh oke gitu nilainya. Jadi aku cari tahu gimana sih sebenarnya biar aku bisa naklukin si mata kuliah kalkulus ini terutama. Dan karena niat belajarnya bisa sebegitu besarnya Kak, jadi aku bisa nemuin gimana caranya aku paham dengan matematika. Dan sekarang aku kan aktif ya Kak untuk share konten tentang matematika. Jadi trik-trik yang aku share itulah sebenarnya metode yang aku bentuk untuk mungkin kira-kira harapannya bisa membantu teman-teman pelajar yang tadinya kayak aku dulunya nggak suka matematika bisa punya minat belajar terhadap matematika itu sendiri kayak gitu sih Kak. Oke, menarik. Jadi dari SD sampai SMA nggak suka matematika? Nggak suka. Remedial terus? Jadi belum terlambat ya, sebenarnya aku pikir ya misalnya pas SD udah kayaknya saya bukan matematika deh, SMP, SMA. Kayaknya udah telat belajar, tapi ternyata justru pas kuliah bisa nemuin itu. Iya, benar. Gimana cara menemukan itu? Maksudnya, kupikir kan itu sesuatu yang dibentuk dari kecil kan? Iya. Kok bisa belajar di saat kuliah? Gitu? Oh iya, mungkin karena pemilihan jurusan juga kali ya Kak, kan karena aku ambil IT, ternyata untuk sampai bisa kita ngoding dari awal sampai akhir tuh kita butuh yang namanya algoritma Kak. Dan algoritma itu ternyata dasarnya adalah matematika Kak, kayak gitu. Mungkin karena pilihan jurusan yang aku ambil juga itu benar-benar membangun minat belajar aku juga sih terhadap matematika itu sendiri kayak gitu. Oke, jadi ketertarikan itu muncul ketika mungkin bidangnya Liana suka ya. Iya, benar. Kalkulus tentang tadi algoritma, aku menemukan formula untuk mencapai sesuatu ini. Caranya harus melalui matematika ini. Yang mungkin dulu saat sekolah mungkin aku nggak tahu, mungkin tidak diajari. Sehingga orang, kenapa sih saya harus ngitung ini? Nah, itu sebenarnya banyak yang terjadi. Aku pun dulu pas sekolah merasa begitu. Kenapa sih saya harus ngitung ini? Gitu. Iya. Menurut Liana apa ada yang salah atau gimana dari cara pengajaran saat sekolah ya? Sebenarnya enggak Kak, karena di sekolah kan emang guru-guru harus ngikutin banget kurikulum yang diatur gitu kan Kak. Cuma mungkin menurut aku dari teman-teman pelajar mungkin harus tahu dulu nih Kak, kenapa kita tuh penting banget untuk belajar matematika kayak gitu Kak. Aku sering banget dapat pertanyaan dari teman-teman pelajar yang jadi audiens aku, mereka sering tanya, sebenarnya ngapain sih Kak kita belajar matematika gitu kan? Rumusnya emang kepake gitu kan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, menurut aku jawabannya adalah kenapa kita harus belajar matematika? Yang pertama, ternyata matematika itu kalau misalnya kita kuasai ya Kak,
secara nggak langsung tuh kita jadi punya pola pikir yang sistematis gitu, Kak. Jadi contohnya kalau kita kerjaan soal matematika kan kita lihat soalnya, terus kita cari tahu dong rumus yang dipakai di soal ini apa, baru akhirnya kita nemuin jawabannya gitu kan. Ternyata cara berpikir yang benar-benar sistematis kayak gitu, secara langsung nggak langsung kita bisa praktekin, Kak, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya kita ketemu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, terus kita jadi cari tahu dong, oh cara kelarin masalah ini gimana ya gitu. Baru habis itu kita nemuin solusinya gitu, Kak. Jadi itu kayak benar-benar ngelatih problem solving skill kita gitu, Kak. Kalau kita nguasain matematika kayak gitu, itu yang pertama. Lalu yang berikutnya adalah mungkin ini yang banyak teman-teman pelajar mungkin belum menyadari gitu. Kalau ternyata kalau kita menguasai matematika, kita secara langsung nggak langsung udah termasuk menguasai hampir semua mata pelajaran yang kita pelajarin di sekolah gitu, Kak. Contohnya misalnya dari sisi IPA gitu kan, kita ada pelajaran biologi, fisika, kimia. Ternyata ada hitung-hitungannya juga kan, walaupun yang teori hafalan gitu. Nah, lalu kalau misalnya dari IPS ada akuntansi, geografi, ekonomi, juga ada hitung-hitungannya kan. Ternyata semua itu didasari oleh pelajaran matematika gitu, Kak. Makanya itu kenapa belajar matematika itu penting. Oh sih, jadi bahkan nggak hanya tentang menghitung angka-angka ya, jadi tentang menghitung problem solving tadi, Bener, tentang risiko, bahkan mungkin juga bisa kepakai di saat kita menentukan keputusan dalam hidup. Bener. Saya mau putusan A atau B, Iya, bisa bener. ditimbang dengan matematika. Oke, jadi Iya. sebenarnya diasah itu ya. Iya, yang pola pikir Kita logisnya gitu loh, Kak. Oke, sesuatu yang mungkin terlihat abstrak, bagaimana kita menyarikan itu menjadi sebuah bilangan mungkin ya, Iya, ketika benar. timbangan keputusan, aku kayaknya mau milih ini, apakah ini benar-benar lebih berat dari ini gitu ya. Jadi melatih bahwa kita akan mendapatkan keputusan yang Benar-benar. paling secara hitung-hitungan lebih minim risiko Ya, mungkin minim ya. risiko, benar. Oke, menarik dah. Nah, berarti setelah kuliah kemudian belajar coding tadi kan, Iya. kemudian akhirnya menemukan kecintaan di matematika. Lalu mulailah Liana membagikan trik di media sosial. Iya, Nah, itu benar. apa sih dorongannya ketika aku kayaknya harus bagikan ini deh ke orang-orang? Apakah merasa bahwa ya orang tuh mungkin belum tahu tentang ini loh gitu. Oke. Mungkin itu berawal dari Agustus 2020, Kak. Itu kan lagi masa pandemi ya, terus kan lagi pada lockdown, belajarnya juga sistem belajar online gitu kan. Dan saya ngedenger banyak dari teman-teman pelajar kalau matematika itu termasuk salah satu mata pelajaran yang paling sulit dipahami, Kak, pas pembelajaran online itu. Dari situ saya merasa challenging gitu ya, merasa tertantang gimana ya caranya, itu kan momennya orang-orang tuh pada banyak scroll sosial media, tapi gimana supaya mereka bisa memanfaatkan sosial media itu untuk jadi media belajar juga gitu. Jadi selain nyari hiburan, tapi juga bisa dapat ilmu baru mungkin di situ. Dan aku yang tadinya nggak suka matematika, karena belajar sama trik-trik baru gitu kan, bisa jadi punya minat belajar terhadap matematika itu juga. Jadi aku pengen coba, mungkin kalau konten ini aku share, ilmu-ilmu baru kayak gini bisa bikin teman-teman pelajar tuh jadi bisa lebih paham gitu terhadap matematika gitu, Kak. Oke, jadi mulai pertama di mana? Di TikTok. Di TikTok langsung. Kebetulan waktu itu TikTok lagi ngadain lomba juga, Kak. Jadi lomba bikin video dan pas banget temanya itu emang video informatif dan edukatif gitu, Kak. Jadi aku coba upload, pertamanya mungkin emang bukan tentang matematika sih, Kak. Jadi aku masih upload tentang bahasa Mandarin, bahasa Inggris, kayak gitu. Aku cobain semua mata pelajaran gitu. Pengennya mengajar semua sebenarnya. Iya, jadi aku upload tentang bahasa juga, sampai akhirnya aku coba upload tentang matematika dan ternyata itu video pertama yang FYP, Kak. Jadi itu pertama kali videonya tembus 10.000 views. Dan dari situ aku lihat kalau teman-teman audiens tuh mulai nge-request kira-kira materi apa nih yang perlu aku share lagi berikutnya kayak gitu. Dan akhirnya itu aku terusin dan kira-kira sampai sekarang udah 3 tahunan, Kak, jadi 3 content tahun. creator itu. Oke, jadi ketika mengupload tadi mungkin bahasa Mandarin atau pelajaran-pelajaran lain, mungkin orang belum dapat ininya ya. Iya, Maksudnya secara numbers view mungkin belum, ketika matematika orang sangat tertarik masuk. Iya, Jadi benar. orang tuh jadi takut sekaligus pengen tahu gimana ya. Maksudnya orang-orang dengan matematika kan nggak mau, gue nggak mau hitung-hitung. Tapi ketika dikasih video orang malah nonton. Iya. Sebenarnya gimana sih? Orang tuh sebenarnya pengen tahu atau yang Liana lihat gimana sebenarnya? Oke. Mungkin menurut aku adalah cara penyampaian aku mungkin ya, Kak. Jadi aku mungkin cara penyampaiannya itu bukan ngajarin mereka, tapi lebih ke teman yang berbagi kayak gitu, Kak. Teman yang sharing hal baru ke mereka kayak gitu. Jadi mungkin yang bisa bikin mereka stay untuk nonton video aku adalah kalimat-kalimat aku pakai mungkin personal gitu loh, Kak, ke mereka. Jadi benar-benar kayak ngajakin mereka ngomong langsung kayak gitu sih.
Oh, Mm-mm. gimana coba trik misalnya, ingat nggak waktu itu yang naik pertama itu tentang apa? Yang Waktu pertama itu kali ada. tentang apa ya? Mungkin perkalian gitu-gitu deh, Kak. Perkalian cuman ada cara yang lebih Iya, yang lebih cara yang mudahnya. lebih singkat gitu. Soalnya biasa kalau di sekolah kan kita diajarin perkalian mungkin harus bersusun dan caranya kan itu lebih lama. Mm. Dan ternyata perkalian itu ada trik-trik yang berlaku untuk beberapa angka kayak gitu, Kak. Yang hitungannya bisa lebih cepat supaya kita lihat soal tuh kayak kita udah langsung oh jawabannya tuh apa gitu. Kadang tuh malah nggak perlu dihitung gitu, Kak. Nggak perlu dihitung, Iya, jadi udah di luar kepala iya, ya. bener. Ada angka-angka yang kayak gitu. Berarti salah satunya caranya adalah itu trik itu berarti dihafal atau gimana? Misalnya dalam kondisi tertentu kan berarti ada trik-trik yang Benar-benar. bisa sampai bahkan di luar kepala kan. Berarti itu Oke. kita hafal ya. Nggak bisa dipungkiri emang harus diingat sih, Kak. Cuma mungkin kuncinya matematika adalah kita harus sering latihan juga, Kak. Jadi kita ngerjain banyak jenis soal supaya kita terbiasa dengan rumus yang ada gitu. Jadi bukan kita plek-plek hafalin aja, tapi kita terbiasa untuk menggunakan rumus itu gitu. Itu biasa menggunakan rumus itu ya. Yang sering jadi joke anak-anak aku lihat kan sebenarnya gini, misalnya ketika guru ngajar kan 2 kali 2 misalnya. Ketika latihan misalnya 2 kali 3 kali akar berapa gitu. Aku sering ngasih iya. perasaan pas ngikutin pelajaran kan, oh ya oke, ngerti. Pas masuk soal justru jadi rumit Oh sekali. iya. Itu sebenarnya apa yang Liana lihat? Apa benar itu terjadi di pendidikan kita atau kitanya belum menguasai aja Oh sih? ya, oke. Jujur aku juga sering banget baca komen kayak gitu karena mungkin itu yang bikin mereka seneng di video aku ya, Kak. Jadi aku kasih trik apa, jelasin rumus apa, ya udah soal challenge yang aku kasih tuh bisa diaplikasiin rumusnya kayak gitu. Mereka sering banget juga sharing kalau misalnya di sekolah mereka dikasih soalnya apa, ya tapi ulangannya apa gitu kan. Betul. Nggak bisa dipungkiri kalau ujian memang untuk menguji kemampuan kita gitu kan, Kak. Jadi kecil sih kemungkinan untuk guru tuh kasih soal yang benar-benar persis dengan apa yang diberi pas latihan atau penjelasan materi kayak gitu, Kak. Mungkin salah satu tipsnya adalah bisa dengan kalau misalnya dapat soal kayak gitu, mungkin waktu ujian mungkin bisa ditanyakan, Kak, ke gurunya. Kira-kira gimana sih cara penggunaannya dan segala macam gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri juga kalau ternyata biasanya tuh cuma dikembangin sedikit gitu loh, Kak, dari soal latihan yang kita pelajarin di sekolah kayak gitu, Kak. Jadi mungkin emang tipsnya kita harus lebih explore banyak soal lagi kayak gitu sih, Kak, untuk bisa dapat nilai yang lebih oke di ujian kayak gitu. Jadi memang nggak mungkin blok-blokan ya, kalau blok-blokan oh ya langsung bisa. Jadi guru tuh ngasih challenge sedikit lagi, benar-benar. supaya soalnya orang bisa lebih explore. Iya, karena mungkin setahu aku juga ya, Kak, pasti sekolah mungkin soalnya dikembangkan, tapi pasti nggak di luar materi yang dipelajarin di kelas gitu. Mungkin materinya dari materi sebelumnya. Iya, digabung aja, dicombine benar-benar. Oke, cuman kadang kita kan membingungkan gitu ya, nggak Kak. masuk di kelas sebelumnya. Oh iya. Sehingga yang pas di ini nggak dapet jawabannya. Benar-benar. Terus kalau matematika kan kadang misalnya perumpamaan misalnya ada soal apa misalnya 1/2. 1/2-nya itu jangan 1/2, 1/2-nya didesimalkan jadi 0,5. Kan sebenarnya kayak ada inisiatif yang muncul satu hal bilangan tuh diumpamakan gitu. Nah, itu kan kadang-kadang juga nggak nyampe kalau saya sebenarnya. Iya, benar-benar bisa nggak kepikiran. Atau misalnya bilangan 4, jangan tulis 4, tulis saja akar 16. Nah, kenapa dijadiin akar ya? Itunya tuh inisiatif itu tuh sebenarnya munculnya apakah itu bakat, apakah itu kebiasaan dari kita belajar atau gimana sih biasanya? Menurut aku sebenarnya latihan kan itu kunci utamanya ya, Kak, supaya kita terbiasa untuk ngelihat beberapa jenis soal gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri juga kita emang nggak bisa menguasai semua jenis gitu kan ibaratnya. Tapi mungkin itu kenapa matematika tuh kayak ngelatih kreativitas juga sih menurut aku, Kak. Jadi gimana caranya kita otak-atik nih soalnya gitu supaya kita bisa nemuin jawaban sesuai yang dimaksud dengan guru di sekolah kayak gitu, Kak. Iya. Jadi bukan semata-mata ngikutin rumus, tapi juga harus ada inisiatif, kreativitas untuk memecahkan masalah. Iya, makanya matematika tuh kayak bukan pelajaran yang textbook gitu loh, Kak. Jadi walaupun makanya kenapa ada trik-trik cepat juga, karena ternyata suatu soal matematika tuh bisa dikelarin dengan lebih dari satu cara gitu, Kak. Jadi banyak jalan menuju Roma Iya. itu ya. Oke. Mungkin kita boleh share kali ya dari Liana. Boleh. Berapa 1, 2, 3 trik boleh. bisa kita sharing ke teman-teman. Boleh. Dan nanti kita mau challenge juga teman-teman yang nonton. Boleh. Akan ada hadiah juga buku
buku Matrix dari Liana Nataya, nanti akan kita kasih soal. Silakan komen di bawah. Jawaban atau juga ininya menurut Liana, atau perlu juga langkahnya, atau jawaban aja? Jawaban aja biasanya. Langsung jawaban aja. Oke, silakan teman-teman, nanti akan ada soal dari Liana. Nanti silakan tebak di kolom komentar, akan ada hadiah dari buku dari kita. Tapi pertama kita sharing trik dulu aja kali ya dari. Oke, boleh. Boleh. Jadi selama aku bikin konten, Kak, menurut aku ada satu trik yang kita tinggal pakai tangan aja, dan menurut aku itu trik yang paling berkesan sih selama aku share trik matematika di sosial media gitu. Oke. Jadi sekarang kita bakal belajar trik untuk jawabin perkalian 9 kali 1 sampai 9 kali 10. Caranya cukup baca jawabannya di jari kita gitu. Triknya adalah kita tinggal turunin satu persatu jari kita secara berurutan dari yang paling kiri gitu. Mulai dari 9 kali 1, berarti kita turunin jari pertama, yaitu jari kelingking. Sekarang baca, sisa ada berapa jari yang diangkat? 9. Makanya 9 kali 1, 9, kayak gitu. Oke, sekarang naikin lagi. Lalu 9 kali 2, berarti turuninnya jari kedua. Sekarang kita baca, di sebelah kiri jari yang ditekuk ada angka 1. Di sebelah kanan jari yang ditekuk ada angka 8. Makanya 9 kali 2, 18. Kayak gitu. Oke, lanjut lagi. 9 kali 3 berarti turuninnya jari ketiga. Sekarang baca, di sebelah kirinya ada 2, di sebelah kanannya ada 7, makanya 27 gitu. Lalu 9 kali 4, yaitu 36. Lalu 9 kali 5 berarti 45. 9 kali 6 berarti 54. 9 kali 7 berarti 63. 9 kali 8 berarti 72. 9 kali 9 itu 81. Dan terakhir 9 kali 10, 90. Kayak gitu caranya. Oke, luar biasa. Jadi dengan jari kita aja sudah bisa menghafal perkalian 9 ya. Oke. Aku baru lihat, baru tahu trik ini. Jadi ternyata hanya diturunkan gini aja. 9 kali 9 kali 1 9, 9 kali 2 sama dengan 18 gitu ya. Oke, buat teman-teman atau adik-adik yang masih kesulitan menghafal perkalian 9 ketika lagi ujian mungkin atau menghadapi sebuah soal, bisa pakai trik ini ya. Gitu. Ada lagi triknya? Apa pakai jari lagi atau enggak? Enggak. Pakai tulis-tulis kali ya, Kak? Tulis, boleh dong. Oke, teman-teman. Jadi sekarang kita bakal belajar trik perkalian untuk angka puluhan dikali 11 gitu. Biasa di sekolah kita diminta untuk hitungnya pakai perkalian bersusun gitu kan. Ternyata ada cara yang lebih cepat, teman-teman. Perhatikan, ini kan 25 yang dikali. Berarti kita tinggal tulis aja 2 di ujung kiri dan 5 di ujung kanan. Nah, sekarang tengahnya masih kosong, tinggal kita isi aja dengan 2 tambah 5, 7. Makanya jawabannya 275 kayak gitu. Oke, sekarang soal challenge-nya, coba kalian hitung 43 dikali 11. Jawabannya berapa? Coba kamu tulis di komen. Oke, ini ada soal dari Kak Liana, ada 43 kali 11. Nanti teman-teman silakan jawaban di komentar dan kasih tahu caranya bagaimana mendapatkan jawaban tersebut dengan trik dari barusan yang disampaikan oleh Liana. Oke, jawaban yang benar dan paling cepat akan dapat hadiah dari kita, ada buku Matrix dari Kak Liana. Oke, ditunggu ya. Oke, teman baca, itu dia tadi ada trik yang dibagikan oleh Liana untuk kamu yang mungkin kesulitan dalam perkalian, atau mungkin kamu sebagai orang tua yang merasa putra-putrinya mungkin kesulitan dalam memecahkan perkalian. Ada beberapa, tadi ada satu trik jari dan juga ada trik perkalian susun ke bawah yang bisa diakalin, bisa dikasih trik sehingga mungkin akan bisa lebih cepat dalam menjawab soalnya gitu. Dan akan ada banyak trik lagi yang akan dibagikan di buku Matrix ini. Jadi kamu bisa dapatkan ini di toko buku, di Gramedia dan toko buku online lainnya untuk kamu ataupun untuk putra-putri yang sedang duduk di jenjang SD atau MI gitu. Kita lanjut ke Liana ya. Iya, boleh. Kesulitannya terutama untuk SD, biasanya tuh mereka tuh stumble-nya tuh di mana sih kalau anak SD ini? Apakah di menghafal, apakah di inisiatif menemukan bilangan tertentu, atau gimana biasanya yang Liana lihat? Oke.
Mungkin selama aku bikin konten yang aku lihat dari audiens teman-teman pelajar yang masih SD adalah mereka mungkin awalnya justru masih kurang paham ya Kak dengan step by step yang dijelaskan sama guru di sekolah gitu. Jadi aku sering banget dapat komentar untuk request aku bahas pembagian bersusun yang porogapit gitu. Jadi biasa kalau aku jelasin itu langsung views-nya lumayan oke banget karena mungkin termasuk salah satu materi yang agak sulit dipahami gitu Kak di sekolah. Kalau dari teman-teman SD mungkin masih lebih ke konsep dasarnya tuh masih kurang kuat gitu sih. Oh, jadi bahkan sejak pengajarannya belum begitu paham ya. Sehingga ketika latihan juga Bener-bener bingung ngerjainnya bingung. gimana gitu. Maksudnya porogapit itu Yang pakai ini tanda ini Kak. bagian ya? Iya pembagian. Yang pembagian yang juga ya? bersusun. Iya. Ya aku pun dulu kesulitan. Ya mungkin karena sekarang udah lebih dewasa Ya mungkin kan lebih baru ini. udah Cuman dulu gitu. memang rasanya memang gimana sih gitu. Iya, soalnya step materi itu menurut aku emang stepnya lumayan banyak sih. Terus penulisannya juga pindah-pindah kan, angkanya ditulis di mana kayak gitu. Oke. Mudah-mudahan dengan mengikuti trik ini juga akan ada ini. Oh ya, ada step by step pengerjaannya kalau di buku ini Kak. Kalau step by step di sini berarti Ada ini apa titik-titik gitu kayak harus tulisnya kemana gitu. Itu dijelasin di sini. Oh iya, jadi ada metode ininya lah Iya, ya. Berbedanya untuk mempermudah dalam memahami. Iya, harus paham dari konsep dasarnya dulu sih sebenarnya. Oke. Kemudian mungkin setelah ini kan Liana akan terus berkarya lah dalam matematika ini. Dan mungkin belum ke yang lainnya atau ada rencana lain? Sampai saat ini sih belum ada ya Kak, masih di matematika dulu. Masih di matematika dulu. Ini kita sudah membaca dari yang SD. Nanti rencana akan ini juga apakah ke SMP, apakah ke SMA gitu. Oke, ada Kak. Jadi ada 2 buku yang lagi ditulis sekarang. Yang pertama Matrix juga tentang materi dari pelajaran SMP. Jadi pastinya materinya bakal lebih kompleks lagi di sana, tapi tentunya tetap disertain sama trik cepat juga Kak. Lalu satu lagi itu buku untuk persiapan UTBK SNBT tahun depan Kak. Untuk teman-teman kelas 12 SMA. Oke, kamu yang udah kelas 12 juga akan ada karya dari Liana untuk membantu kamu dalam menghadapi UTBK. Iya, benar. Oke, mungkin aku ingin tanya soal trik ini ya. Liana itu mendapatkan trik ini dengan sendirinya atau dari referensi sebenarnya? Oke, untuk beberapanya ada Kak referensi. Jadi bisa aku searching kira-kira trik yang hitung cepatnya bisa berlaku untuk apa. Tapi untuk sampai bisa saya menjelaskan di konten, itu biasa saya sering uji coba sendiri gitu Kak. Bisa aku otak-atik gitu angkanya kira-kira yang mana aja yang berlaku gitu untuk trik-triknya kayak gitu sih kira-kira. Jadi ada pencarian juga. Sebenarnya teman-teman pun kalau mau cari, iya, benar. sebenarnya mudah ya ketemu bisa kalau mau trik-trik itu langsung dipraktekkan langsung dan akan langsung bisa ya. Iya, benar. Justru yang sulit kalau menemukan sendiri kan itu kan sebenarnya kayak penemuan kan. Jadi kayak menemukan trik ini asalnya apa, filosofinya apa. Tapi memang cara mudahnya adalah kita searching aja atau yang udah ada di sini sehingga bisa dipraktekkan ke apapun yang sedang teman-teman hadapi di soalnya. Oke, kalau gitu Meliana mungkin kita sudah banyak membahas tentang matematika tentunya. Kalau kita bahas satu persatu pasti durasinya akan sangat panjang. Jadi teman-teman kalau ingin tahu lebih banyak tentang trik dalam matematika ada di buku ini. Dan mungkin aku ingin minta closing statement mungkin dari Liana kira-kira apa sih yang bekal yang perlu kita punya sebagai pelajar atau sebagai pekerja juga mungkin ya untuk matematika ini apa sih ada pesan tertentu apakah kita harus punya mental yang lebih tinggi atau punya pemahaman yang lebih tinggi atau selalu mengasah ada nggak sebenarnya dari Liana yang disampaikan? Menurut aku ya Kak, untuk matematika ini mungkin langkah pertamanya adalah jangan takut dulu sama mata pelajarannya gitu Kak. Mungkin yang bikin aku bisa lemah di matematika di awal itu karena belum aku coba pelajarin lebih dalam aja, aku udah takut duluan gitu Kak. Jadi pertama adalah tanamin dulu ke diri kita gitu kalau misalnya matematika itu bukan pelajaran yang menakutkan, tapi pelajaran yang memang bisa kita pelajarin juga kayak gitu. Dan kita perlu tahu kalau matematika itu ternyata penting dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun rumusnya tuh nggak kepake secara langsung ya Kak, tapi cara pikirnya, terus cara pengerjaan soalnya itu secara nggak langsung kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau misalnya kalian emang mau belajar matematika dari awal,
nggak usah takut. Pelajarinnya pelan-pelan aja karena masing-masing kan pasti punya cara belajarnya masing-masing gitu Kak. Jadi temuin dulu cara belajar kita masing-masing cocoknya gimana dan semoga bisa bikin kalian benar-benar bisa lebih paham gitu sama matematika kayak gitu. Oke. Dan sebenarnya semua orang bisa matematika Iya, ya. Nggak ada yang terlalu gua mah terlalu lemot untuk matematika nggak ya. Sebenarnya bisa semua Iya orang bisa. Temuin dulu aja Kak cara belajarnya masing-masing tuh gimana gitu. Karena masing-masing orang pasti cara memahami sesuatunya tuh berbeda gitu sih Kak. Oke, jadi temukan cara yang paling nyaman untuk Iya kamu benar-benar. belajar matematika. Tapi yang jelas matematika itu sudah pasti punya banyak manfaat ya, nggak hanya untuk menjawab soal, Iya, tapi juga untuk membantu kamu berpikir kritis dan benar. juga membantu problem solving. Iya benar. Oke, terima kasih Liana udah bergabung sama Iya, kita terima di kasih banyak Behind Kak. the Book. Iya. Kita udah banyak sekali belajar tentang matematika kali ini. Sayangnya tadi cuman sedikit, tapi kita bisa secara full bisa baca teman-teman di Matrix ini sudah tersedia di toko buku Gramedia, ada juga di online di Republik Fiksi, Bumi Fiksi dan toko buku lainnya. Beli yang asli, jangan beli yang bajakan. Iya. Dan teman-teman juga ditunggu jawabannya tadi dari Oh iya, soal Liana challenge-nya. soal challenge-nya, dan akan ada hadiah dari Behind the Book untuk teman-teman yang menjawab dengan benar dan ada alasan lah sehingga teman-teman bisa memenangkan hadiahnya. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kita. Mudah-mudahan akan ada episode selanjutnya bersama Liana untuk bahas buku-buku berikutnya ya, untuk karya-karya berikutnya. Oke, Iya, terima boleh kasih. banget Kak. Oke, Sampai terima kasih jumpa. Kak. Dadah.